Selamat siang, perkenalkan nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 para ahli. Yang pertama, menurut Tiji Tono, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang kelompok lainnya. Yang kedua, menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha, yakni yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen, dan bisa memuaskan konsumen. Ketiga, menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebuah proses manajerial yang dimana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Soal yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Satu alasan mendasar kenapa belajar pemasaran, karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change, social control, dan iron stock, kita dituntut untuk mempelajari semua aspek yang ada. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Yang pertama, ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini. Hanya saja, produk Anda dikirim ke luar negeri dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen izin dan proses yang harus dilalui. Kedua, lisensi. Lisensi adalah strategi yang mana Anda memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapatkan imbal balik atau royalti, tapi tidak maksimal, namun juga mempunyai risiko yang sangat kecil untuk rugi. Yang ketiga, franchising. Dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya. Hampir sama dengan lisensi, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Keempat, kontak manufacturing, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksikan barang bagi perusahaan lain. Produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menetapkan strategi harga internasional? Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan kita diskusikan kali ini, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah yang menentukan harga dasar adalah: yang pertama,
menetapkan elastisitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel, kemungkinan harga yang lebih tinggi. Kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Penentuan akhir dari harga dasar dapat dibuat hanya setelah semua unsur bauran pemasaran ditentukan. Semua ini termasuk strategi distribusi dan strategi komunikasi. Sifat dan panjang saluran dalam program pemasaran akan mempengaruhi margin, seperti biaya periklanan dan komunikasi. Jelas, program pemasaran mempunyai pengaruh dramatis pada harga akhir produk. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Ada 4 cara melakukan ekspor-impor sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan surat kontrak atau sales. Kontrak proses adalah dokumen persetujuan antara eksportir dengan importir untuk melakukan proses jual beli. Dokumen ini berisi syarat pembayaran, harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan atau pengiriman, asuransi, dan lainnya. Yang kedua, L atau C, opening process. Setelah ada sales kontrak atau surat jual beli, proses berikutnya adalah: yang pertama, importir akan meminta bank devisa untuk membuka letter of credit, surat jaminan atas uang yang akan dibayarkan kepada calon eksportir sesuai kesepakatan yang tertera dalam sales kontrak. Yang kedua, bank devisa atau opening bank akan membuka letter of credit di bank jaringannya yang ada di negara eksportir. Bank ini kita sebut sebagai advising bank. Dan ketiga, advising bank ini akan memeriksa keabsahan dari letter of credit dari bank devisa calon importir tadi. Jika sudah benar, advising bank akan mengirim letter of credit sebagai jaminan atas barang yang akan diekspor. Ketiga, cargo shipment process. Setelah eksportir menerima letter of credit dari advising bank, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon eksportir adalah: yang pertama, calon eksportir memesan kapal di perusahaan pengapalan ekspor-impor. Proses ini tetap mengacu pada ketentuan yang ada di sales kontrak. Kedua, setelah itu, calon eksportir wajib membuat pemberitahuan ekspor barang atau PEB di kantor bea cukai di pelabuhan. Calon eksportir juga harus membayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bank atau bank yang kita pakai dalam pelayanan ekspor-impor sesuai dengan yang tertera di sales kontrak. Yang ketiga, setelah urusan calon eksportir itu beres, perusahaan pengapalan akan memuat barang dan menyerahkan beberapa dokumen bukti pengapalan. Bukti-bukti pengapalan itu selanjutnya diserahkan eksportir kepada advising bank untuk meneruskan ke bank devisa tempat importir berada. Yang keempat, importir akan menerima dokumen pengapalan jika sudah melakukan pembayaran kepada bank devisa tempat ia berada. Dokumen ini sangat penting bagi importir karena itu adalah syarat pengambilan barang impornya. Tidak itu saja, untuk bisa mengambil barangnya, importir juga harus menunjukkan bukti pembayaran terhadap agen jasa pengapalan barang impornya. Yang keempat, shipping document negotiation process. Ini adalah proses pengambilan uang yang telah dibayarkan oleh importir ke bank.
Syarat untuk klaim uang atau barang yang sudah dikirimkan adalah dokumen dari perusahaan pengapalan yang sudah mengirim barang kepada importir. Setelah menerima dokumen dari perusahaan pengapalan, eksportir akan menyiapkan dokumen lain yang disyaratkan dalam letter of credit, misalnya invoice, packing list, surat keterangan negara asal, daftar packing, dan lainnya. Setelah persyaratan itu semua lengkap, selanjutnya diserahkan kepada advising bank untuk memperoleh pembayaran sesuai yang ada di letter of credit. Untuk mengeluarkan uang pembayaran, advising bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengiriman barang. Jika sudah lengkap, dokumen-dokumen pengiriman barang itu akan dikirimkan kepada bank devisa di negara importir untuk mendapatkan uang pembayaran untuk eksportir. Bank devisa akan memeriksa kelengkapan dokumen yang mereka terima. Jika sudah sesuai, bank devisa akan melunasi pembayaran kepada advising bank di Jakarta. Kemudian, bank devisa menyerahkan dokumen itu kepada importir yang akan ia gunakan untuk mengambil barang yang diimpor. Nomor 6. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran negara untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional adalah bahwa dalam kasus terakhir, kegiatan pemasaran internasional berlangsung lebih dari satu negara, sedangkan pemasaran domestik dilakukan oleh para pelaku bisnis yang masih berada dalam satu wilayah negara. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di pasar ekspor produk. Para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Rebranding adalah pengertian, fungsi, tahapan, dan contohnya. Hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Saat ini, pemasaran global dibentuk karena adanya pengaruh yang bersifat dinamis dari berbagai kekuatan. Bukan hanya yang mendorong, tapi juga yang menghambatnya. Beberapa hal pendorong pemasaran global adalah teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara intern. Sedangkan beberapa hal penghambatnya adalah kecurangan manajemen, perbedaan pasar, kontrol nasional, dan budaya organisasi perusahaan. Manfaat adanya pemasaran global. Beberapa pengusaha mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya manfaat pemasaran global. Untuk itu, di bawah ini kami akan menjabarkan beberapa manfaat luar biasanya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Pemasaran global mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. Kompetensi tersebut nantinya akan bisa terlihat dengan jelas tentang siapa saja pengusaha yang berkompeten dan kurang berkompeten. Yang kedua, bertahan hidup. Manfaat lainnya dari pemasaran global adalah demi bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat. Kenapa? Karena setiap pengusaha akan selalu dituntun
untuk bisa mendapat ide baru dan berinovasi dalam melakukan pemasarannya. Ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa setiap pengusaha akan dituntun untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran global agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Produk yang berkualitas tersebut nantinya akan diserbu oleh banyak pelanggan atau pembeli. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Perlu Anda garis bawahi bahwasannya perkembangan masyarakat akan sangat tergantung pada aktivitas jual beli yang ada di sekelilingnya. Untuk itu, pemasaran global akan berpengaruh dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mereka akan otomatis berjalan lancar dengan banyaknya masukan dari daerah. Kelima, meningkatkan selera masyarakat. Membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat adalah cara yang harus ditempuh agar produk pengusaha bisa laku dan diminati oleh banyak masyarakat. Namun selera masyarakat ini akan terus berubah sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bahkan, tidak jarang selera masyarakat tersebut akan bergerak menurun dan meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Soal yang ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri. Pada dasarnya ada 6 cara yang berbeda di mana perusahaan masuk ke pasar internasional. Mereka mencakupi yang pertama ekspor, yang kedua melalui proyek turnkey, ketiga memberikan lisensi atau licensing, keempat memberikan waralaba atau franchising, kelima membentuk usaha patungan atau joint venture, dan keenam mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang.